Nasib honorer senior gagal seleksi PPPK, Komisi 2 DPR, seharusnya tak perlu tes lagi, pengabdian mereka sudah terbukti. Simak penjelasan lengkapnya hanya di channel YouTube Kelas P3K biar tidak gagal paham. Ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel Kelas P3K. Saya akan memberikan informasi dan edukasi terkini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita simak video ini, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Polemik pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pengerjaan dengan perjanjian kerja P3K kembali mencuat. Komisi 2 DPR RI menyoroti nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun gagal dalam seleksi P3K. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, seharusnya tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan perlakuan yang lebih adil. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa seleksi P3K telah berjalan dengan cukup baik sejauh ini. Dari total 1,7 juta tenaga honorer yang ada, sebanyak 1,4 juta orang sudah berhasil diangkat menjadi P3K. Namun, masih ada sekitar 300.000 tenaga honorer yang belum mendapatkan status tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas tenaga honorer telah diakomodasi dalam skema P3K, masih ada sejumlah tenaga honorer yang belum lolos seleksi atau belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat. Masalahnya, setiap tahun terus ada penambahan tenaga honorer baru, termasuk mereka yang sebelumnya belum terdata. Ini yang kemudian menjadi persoalan, jelas Dede saat kunjungan kerja spesifikasi Komisi 2 DPR RI di Palembang pada hari Rabu 5 Februari 2025. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI adalah tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 1 dekade tetapi tetap gagal dalam seleksi P3K, terutama yang sudah berumur. Menurutnya, tenaga honorer yang masih muda dan gagal dalam seleksi P3K masih memiliki kesempatan untuk mengulang tes di periode berikutnya. Namun, bagi tenaga honorer yang sudah berusia lanjut dan telah bekerja lebih dari 10 tahun, kegagalan dalam tes seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak diangkat menjadi P3K. Alasannya, mereka sudah terbukti memiliki pengalaman dan dedikasi dalam pekerjaannya selama bertahun-tahun, sehingga seharusnya tidak perlu lagi mengikuti seleksi berbasis tes untuk membuktikan kompetensinya. Kalau yang tidak lulus masih muda, mereka bisa diberi kesempatan mengulang tes. Tapi kalau yang sudah berumur dan tidak lulus, menurut saya itu tidak bisa menjadikan patokan. Mereka tidak perlu lagi dites karena sudah terbukti mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Ia mencontohkan seorang guru yang telah mengajar selama lebih dari 1 dekade seringkali memiliki pengalaman dan pemahaman lebih baik dibandingkan dengan guru yang baru lulus. Oleh karena itu, sistem seleksi yang berbasis tes seharusnya tidak menjadi satu-satunya parameter dalam menentukan kelulusan mereka. Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga menerima banyak masukan terkait sistem seleksi berbasis komputer. Dede menyoroti bahwa sistem ini kurang ramah bagi tenaga honorer generasi X, khususnya mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Akibatnya, banyak dari mereka yang gagal seleksi meskipun memiliki pengalaman dan kompetensi yang sudah terbukti di lapangan. Selain permasalahan seleksi, beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan juga mengeluhkan skema penggajian P3K paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Hal ini dianggap membebani anggaran daerah, terutama bagi daerah dengan keterbatasan dana. Masalah ini yang turut menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian data antara Badan Kepegawaian Negara BKN dan Badan Kepegawaian Daerah BKD. Hal ini berdampak pada administrasi kepegawaian termasuk dalam hal menetapkan status dan pembayaran gaji P3K. Dan Dede juga menegaskan bahwa seluruh permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, BKN, dan instansi terkait lainnya.
Semua persoalan ini akan kami sampaikan dan bahas bersama pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan instansi terkait lainnya. Kebijakan seleksi P3K seharusnya dapat lebih berpihak kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja dan mengabdi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menyesuaikan mekanisme seleksi agar lebih inklusif dan adil bagi semua pihak. Nah, itulah teman-teman tadi seartikel yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman yang diangkat dari Klik Pendidikan ya. Semoga memberikan informasi yang baru buat teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.